Hai guys, jadi hari ini aku mau ke Museum Nasional dan juga Museum Prasasti. Wow, rame banget. Ikutin aku terus ya. Jadi, Museum Nasional Indonesia adalah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang berada di Jakarta Pusat. Museum ini menjadi museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara yang berdiri pada 24 April 1778. Nah, di sini banyak banget patung-patung yang aku temuin dari awal aku masuk loh. Banyak banget ya patung-patungnya. Nah, di sini aku juga nemuin patung Ganesha. Jadi, patung Ganesha adalah dewa Hindu yang dipercaya sebagai dewa kebijaksanaan, kesabaran, dan keberuntungan. Ganesha adalah putra dewa Singa dan Dewi Parwati. Nah, di sini banyak banget patung-patung lainnya, termasuk ada patung Arca Ratu. Arca ini kemungkinan menggambarkan Suhita, seorang ratu yang memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1429 sampai 1447. Sebagai tokoh terkemuka pada masanya, Arca ini diduga menggambarkan pentingnya peran Suhita dalam kerajaan. Nah, di sini ada patung Bhairava Buddha, yaitu sekte Tantrayana yang memilih cara pelepasan lebih cepat melalui upacara tertentu, menyatukan diri secara mistik dengan dewa tertinggi. Dan masih banyak lagi ya patung-patung yang ada di Museum Nasional. Nah, di bagian depan sini ada Makara Candi, yaitu makhluk mitologi Hindu-Buddha yang memiliki bentuk menyerupai buaya atau naga. Makara juga sering digambarkan sebagai hewan penjaga pintu gerbang candi atau kuil. Nah, ini adalah patung Dwarapala, yaitu arca penjaga yang ditempatkan di pintu gerbang, bangunan suci atau tempat yang disucikan di masa Hindu-Buddha. Umumnya digambarkan berwujud raksasa yang membawa senjata gada. Nah, untuk di bagian ruang sini, yaitu ada banyak berbagai keris. Keris adalah warisan budaya Indonesia yang mengandung nilai falsafah, seni, dan tradisi yang membentuk identitas bangsa. Wah, ada banyak sekali ya macam-macam keris yang ada di Museum Nasional ini. Nah, keris ada berbagai macam. Yang pertama ada keris sebagai kelengkapan busana, keris sebagai senjata, dan juga keris dalam kehidupan masyarakat Nusantara.
di sini aku nemuin rekonstruksi kuda Nilkuda yang berasal dari Sangiran. Sangiran merupakan salah satu situs purbakala yang terkenal di Indonesia dan telah menghasilkan banyak penemuan fosil penting, termasuk fosil kuda Nilkuda. Nah, di bagian sini juga aku nemuin tengkorak dan juga rahang bawah kuda Nilpurba atau Hexoprotodon sivalensis. Untuk di bagian sini ada rahang bawah gajah purba dan juga ada tempurung kura-kura purba. Nah, di sini aku nemuin fosil tengkorak kepala buaya. Di sini aku juga nemuin manusia purba atau Homo erectus. Manusia purba yang ditemukan di Sangiran adalah Homo erectus. Diperkirakan hidup di daerah tersebut sekitar 700.000 hingga 1,2 juta tahun yang lalu. Homo erectus Sangiran memiliki ciri-ciri fisik yang unik. Pertama, tubuh yang lagi tegap dan tinggi dibandingkan dengan Homo habilis. Yang kedua, otak yang lebih besar dengan kapasitas sekitar 900 sampai 1100 Celsius. Yang ketiga, alat-alat batu yang lebih kompleks. Di sini aku juga nemuin pameran-pameran gambar yang bikin kita semua tahu tentang zaman dulu loh. Museum Prasasti didirikan pada tahun 1984 dan awalnya bernama Museum Prasasti dan Epigrafi. Museum ini memiliki tujuan untuk melestarikan dan mempromosikan pengetahuan tentang prasasti dan epigrafi di Indonesia. Nah, ini adalah simbol tangan meriam si jaguar yang berasal dari Museum Prasasti Jakarta. Simbol ini merupakan salah satu koleksi museum yang memiliki makna sejarah dan budaya. Dua peti ini yang ada di Museum Prasasti adalah peti jenazah yang pernah digunakan untuk membawa jenazah dua bapak proklamator bangsa Indonesia, yaitu I.R. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Peti-peti ini disimpan dalam kotak mika transparan dan menjadi salah satu koleksi yang menarik di museum ini. Nah, ini adalah pusara Panglima Perang Hindia Belanda J.J. Pere Monumen Taman Prasasti. Ia berbentuk seperti katedral berwarna hijau. Batu nisan ini dibuat untuk Panglima Perang bernama J.J. Pere karena jasanya yang dianggap besar oleh pemerintah. Dan di sini aku menemukan patung wanita menangis di atas batu. Patung ini merupakan simbol dari kesedihan dan kesyaduan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Patung ini juga dialami oleh bangsa Indonesia selama masa kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Dan yang aku temukan di Museum Prasasti ini yaitu kereta kuda maraton dengan atap tertutup. Ia adalah sebuah kereta kuda yang pernah digunakan untuk mengangkut jenazah para pahlawan nasional Indonesia, termasuk Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Macam tak betul je budak ni.